Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wengi, wargi Jabar. Ini Jabar kembali menghadirkan dialog seputar politik dan pemilu dalam edisi khusus Menggagas Politik Gaspol. Dan kali ini dengan pembahasan Riuh Pilkada Jabar 2024 bersama saya Irfan Budiawan menemani Anda selama 30 menit ke depan selengkapnya dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, peta politik dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat 2024 sudah cukup tergambar. Kini publik bisa lebih mengenali lebih dalam terkait calon-calon kepala daerah yang sudah diusung masing-masing kubu koalisi partai politik. Hal itu penting tentunya agar Pilkada serentak 2024 ini menghasilkan pemimpin yang terbaik dan juga sesuai dengan keinginan rakyat. 3 hari pendaftaran yang dibuka Komisi Pemilihan Umum telah menghasilkan nama-nama kontestan Pilkada mendatang. Meski belum ditetapkan, setidaknya itulah menu yang bisa dipilih oleh masyarakat pada hari pencoblosan nanti. Karena hampir bisa dipastikan nama-nama kontestan tidak akan bertambah. Menarik tentunya untuk kita bahas lebih lanjut betapa riuhnya pengusungan para calon kepala daerah di Jawa Barat hingga sorotannya pun begitu tinggi. Untuk mengupas lebih lanjut di studio sudah hadir pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih Atodon Pak Firman sudah bergabung di Indonesia dan kembali tentunya berbincang dalam program Gaspol Menggagas Politik. Pak Firman, melihat tentunya ini riuh di Jawa Barat, partai politik satu persatu terus juga mengutak-atik ya para calon agar juga sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama juga pasca putusan MK nomor 60 dan juga 70. Melihatnya seperti apa? Apakah betul-betul partai politik ini memanfaatkan secara langsung pasca putusan MK nomor 60 70 dan juga PKPU yang sesuai dengan putusan MK tersebut? Ya, kalau memanfaatkan secara langsung, secara optimal, saya pikir tidak ya. Karena sebetulnya dengan putusan MK 60 yang kemudian juga diadopsi di PKPU, ada 6 partai politik di Jawa Barat itu yang bisa mengusung pasangan calon sendirian sebetulnya. Tapi kan kita lihat kondisinya sampai ini hari terakhir pendaftaran, kelihatannya tidak akan lebih dari 3 pasangan calon ya. Jadi memang tidak dimanfaatkan ya putusan MK itu. Jadi ada misalnya seperti Koalisi Indonesia Maju, di mana di sana ada Partai Gerindra, Golkar, lalu kemudian Demokrat, PAN dan PSI ya sudah tetap dalam koalisi itu gitu ya. Yang mendapatkan keuntungan lah, kalau kita mau katakan keuntungan, memang partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Ya salah satunya misalnya seperti PDIP, karena PDIP tadinya kan punya keterbatasan ruang gerak dengan aturan yang lama, karena harus memenuhi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah, mereka tidak bisa jalan sendirian. Tapi sekarang dengan ketentuan itu, maka mereka bisa mengusung pasangan calon sendirian. Oke, faktor apa kalau melihat di Jawa Barat akhirnya partai politik mau tidak mau ya tetap mempergunakan koalisi untuk juga mengusung para calonnya untuk dipilih oleh masyarakat? Apakah memang soal ketokohan ini menjadi salah satu hal yang tetap krusial di Jawa Barat, atau tampaknya partai politik agak kesulitan untuk menggerakkan mesin partainya di Jawa Barat? Ya, tentu variabel figur itu selalu menjadi variabel penting ya dalam pemilihan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Sebetulnya selama ini kan kita melihatnya seperti itu. Nah, kemudian ada semacam asumsi bahwa menggabungkan figur yang bisa saling menguatkan begitu ya, atau bisa saling mengisi, misalnya pasangan calon gubernur di satu sisi dengan pasangan calon gubernur di sisi yang lain, yang kemudian punya misalnya basis pemilih yang berbeda. Nah, kalau digabungkan kan itu memperluas basis pemilih. Nah, kenapa itu juga menurut saya yang partai-partai masih memilih untuk tetap berkoalisi. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan kader dari satu partai, nah, seakan-akan ada asumsi itu kan tidak memperluas basis pemilih. Gitu ya. Selain juga tentu
kalau dalam pilkada sekarang memang kan ini juga implikasi dari kita baru selesai pemilihan presiden. Yeah. Nah, pemilihan presiden itu ada Koalisi Indonesia Maju yang memang kelihatannya punya agenda untuk di beberapa wilayah strategis tetap mempertahankan koalisi itu. Oke, mempertahankan betul. koalisi tersebut. Apakah dengan koalisi ini, terutama di daerah, kalau kita melihat apakah betul-betul dengan koalisi ataupun juga tadi bahwa terus memperpanjang ya koalisi di pusat ke daerah seperti itu akan betul-betul bisa meningkatkan elektabilitas dibandingkan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang memang diinginkan oleh masyarakat. Betul. Ya maka tergantung juga, maka itu kan harus menggabungkan antara koalisi di satu sisi, tapi juga koalisi itu memunculkan figur yang punya popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang relatif tinggi. Dan itulah kenapa kemudian misalnya seperti Koalisi Indonesia Maju pada akhirnya kan mengusung nama Kang Deddy Mulyadi. Betul. Karena bagaimanapun kita tahu Kang Deddy Mulyadi itu adalah salah satu figur yang punya popularitas cukup tinggi lah ya. Bahkan selama ini kalau kita bicara pilgub 2 tahun, setahun ke belakang, maka kita selalu bicarakan seakan-akan kompetisinya hanya 2 orang, antara Kang Ridwan Kamil yang sekarang ke Jakarta dengan Kang Deddy Mulyadi. Nama-nama lain kan relatif tidak muncul terlalu signifikan. Baik, melihat partai politik yang juga cukup gemuk untuk terus berkontestasi dalam koalisi seperti itu, seperti yang memang tadi disampaikan juga Pak Firman, salah satunya adalah Deddy Mulyadi yang mendaftar di sesi pertama, yaitu di hari pertama, dengan mengusung juga wakilnya Erwan Setiawan. Nah ini kalau melihat faktor apa, apakah memang terutama bagaimana koalisi yang gemuk ini Pak akhirnya juga mengusung 2 tokoh ini di Jawa Barat? Ya sebetulnya koalisi gemuk itu juga tidak menentukan bahwa kemudian itu menjadi faktor utama dalam pemenangan pasangan calon. Karena kita melihat dalam banyak kasus begitu ya, koalisi besar itu juga tidak berhasil memenangkan pertarungan. Bahkan ada koalisi-koalisi yang hanya terdiri dari partai dengan jumlah terbatas, justru itu yang menjadi pemenang. Artinya kembali tadi memang faktor kandidat tetap menjadi lebih penting. Tapi bukan berarti memang koalisi itu tidak memainkan atau tidak memberikan kontribusi. Nah tergantung sebetulnya sejauh mana efektivitas dari mesin partai ya, anggota koalisi itu. Kalau di Jawa Barat memang sebetulnya ada beberapa partai yang kemudian kalau mesin partainya berjalan secara efektif itu bisa memberikan kontribusi cukup besar. Misalnya contohnya adalah PKS. Jadi memang menarik untuk kita lihat nanti bagaimana kemudian pasangan Pak Saihu dengan Pak Ilham itu, apakah kemudian mesin partai bisa melakukan kerja-kerja elektoral yang efektif sehingga bisa mengejar ketertinggalan ya, karena kita tentu sekarang posisi hari ini ya masih tertinggal ya dari pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Baik Pak Firman, nanti kita lanjutkan juga soal bagaimana tidak hanya soal mesin partai tetapi melihat karakteristik dari pemilih di Jawa Barat. Nanti kita lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama kami masih dalam program Gaspol Menggagas Politik.